Hadir kembali Ustadz Dr. Dudu Hermawan MAG dengan kajian fikih aktual, kontemporer, mendalam, berdasarkan Al-Quran, hadis, pendapat ulama 4 mazhab, dan ulama kontemporer. Simak terus video-video terbaru di channel YouTube Hermawan Al-Garute. Jangan lupa like, share, dan subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukron lillah, salatan wa salaman ala rasulillah, wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Amma ba'du. Saudara para santri dan juga kaum muslimin, muslimat yang berada di manapun, Ma'had Al-Madinatul Fadilah mengadakan program pembelajaran virtual. Kajian kita saat ini masih kitab Safinatun Najah karya Syekh Salim bin Abdullah bin Sa'ad bin Sumair Al-Hadrami Al-Yamani rahimahullah. Kita doakan beliau semoga Allah memberikan yang besar, sebesar-besarnya manfaat dari kitab Safinatun Najah ini, dan semoga Allah mengampuni segala dosa dan kesalahannya. Baik, saudara, kita mulai. Anda lihat di layar, judulnya itu Asbabut Tayammum, ya, sampai akhir nanti sesuai dengan waktu yang tersedia, ya. Bagi yang punya kitab di rumah silakan dibuka kitab tersebut, kitab Safinatun Najah, ya. Ya, mulai, ya. Paslun. Ini adalah satu pasal. Asbabut tayammumi, sebab-sebab tayamum. Coba diulangi, ya. Asbabut tayammumi, sebab-sebab tayamum. Salasatun, itu ada 3. Salasatun ada 3. Pertama, ya, faqdul ma'i. Diulangi, faqdul ma'i, tidak adanya air. Diulangi, apa faqdul ma'i? Ya, faqdul ma'i, tidak adanya air. Lalu wal marodu, dan sakit. Wal marodu, apa marod? Sakit, ya. Wal marodu, dan sakit. Yang keduanya wal ihtiyaju, dan membutuhkan ilaihi, kepada air, li'atshin, ya, ada lam kan? Ada lam enggak? Ada enggak? Li'atshin, karena haus. Li'atshin, karena haus. Ada li di situ, atshin, haus, atos itu. Ya, bukan atos bahasa Jawa, ya. Atosnya bahasa Arab. Atos di sini artinya haus atau dahaga. Sudah? Ya, li'atsil. Oh, berarti ada bukan sepotong, ya. Li'atsil hayawani. Ya, li'atsil hayawanin muhtaromin, ya. Li'atsi hayawanin muhtaromin, karena hausnya binatang yang dimuliakan, ya. Nanti yang tidak dimuliakan itu apa? Nanti di bawah. Segitu. Ghairul muhtarami sittatun. Ghairul muhtarami sittatun. Ghairul muhtarami, yang tidak dimuliakan. Ghairu, tidak.
muhtaromin, dimuliakan. Sittatun ada 6. Sebentar ya, goiru ada alif lam enggak? Goirul muhtaromi, yang tidak dimuliakan. Sittatun ada 6. Tarikus sholati, orang yang meninggalkan sholat. Tarikus sholati, orang yang meninggalkan sholat. Wazakati, dan meninggalkan zakat. Wazakati, wazani mungkin ya. Wazanil muhsonu, dan jina muhson. Wazanil muhsonu, dan pejina muhson. Wal murtadu, dan orang murtad. Wal kafirul harbi, dan kafir harbi. Wal kafirul harbi, dan kafir harbi. Wal kalbul ukuru, dan anjing gila. Ya, jadi orang yang jina muhson disejajarkan dengan anjing gila, ya. Orang yang meninggalkan sholat juga disejajarkan dengan anjing gila. Ya, itu ya. Segitu. Wal hinjiru, dan babi. Tadi al-ukur sudah ya. Kalbul ukuru, anjing gila artinya. Ya, paslun. Sudah itu dulu ya. Sudah, saudara, itu barusan sudah dilihat di layar. Sekarang akan saya jelaskan mengenai tayamum. Ya, itu ada di dalam Al-Quran. Jadi kalau kita junub ya, atau batal wudu ya, itu penggantinya tayamum. Ya, tapi harus ada sebab-sebabnya. Jadi tayamum itu adalah cara membersihkan hadas, baik hadas besar ataupun hadas kecil ya, karena sebab-sebab tertentu. Ya, jadi dia pengganti mandi dan pengganti wudu gitu. Ya. Nah, tapi harus ada sebab-sebabnya. Nah, sebab-sebab tayamum itu apa? Nah, di situ disebutkan asbabut tayamumi salasatun. Sebab-sebab tayamum salah satun ada 3. Asbab itu banyak, dari kata sababun. Sababun, sababani, asbabun. Asbabut tayamumi, sebab-sebab tayamum salah satun ada 3. Pertama, fakdul. Fakdul ma'i, bisa dilihat di layar kan ya. Fakdul ma'i itu tidak adanya air. Ya, Anda sudah junub. Air tidak ada. Nah, waktu sholat sudah tiba. Cari dulu air di dapur, nggak ada. Di kamar mandi nggak ada, di halaman depan di kolam tidak ada. Cari dulu sebentar ke kiri ke kanan, semuanya tidak ada, baru tayamum lah. Itu tidak ada air. Nah, tetapi ada ulama yang mengatakan seberapa jauh ya kita harus mencari air itu. Kata ulama 3 lengkob katanya ya. Lengkob itu apa ya? 3 rawa atau 3 bukit gitu. Tapi bukit di Arab kan bukan bukit di sini di Garut. Kalau di Garut kan agak jauh-jauh. Apalagi yang ada di Jakarta ya. Di Jawa, Jawa itu kan tanahnya datar-datar, tidak ada rawa-rawa gitu ya. Tidak ada lengkob itu apa ya? Lengkob itu ya tempat yang landai, kemudian dimungkinkan di situ ada air.
ya kurang lebih berapa meteran gitu. Jadi sepatutnya lah dikira-kira di situ ada air, ya cari, kalau tidak ada ya sudah tayamum saja. Ya, Anda misalnya sudah menstruasi beres, belum mandi wajib, ya cukup saja dengan tayamum ya. Atau misalnya sudah buang angin, berarti belum berwudu. Ya, pengganti wudunya itu yaitu dengan tayamum. Itu yang pertama ya, fakdul ma'i, tidak adanya air ya. Nah, yang kedua apa? Wal marodu, karena sakit. Ada penyakit-penyakit tertentu yang kalau tersentuh air penyakitnya akan semakin parah. Nah, karenanya sebagai pengganti mandi dan wudu itu cukup dengan tayamum. Ya. Cukup dengan tayamum. Ada sahabat sudah perang, ya, luka-luka, junub, ya. Jadi malam harinya junub dan luka-luka. Ini sempat-sempatnya ya. Malam hari junub sesudah perang gitu. Ya mungkin syahwatnya sangat tinggi gitu ya, sehingga terjadi ereksi yang kemudian mimpi basah. Nah, lalu dia bangun itu mau mandi gitu ya, bertanya kepada sahabat yang lain. Ya maka mereka mengatakan ya harus mandi katanya. Sampai mandi dan akhirnya meninggal dunia ya. Nabi itu menegur kepada sahabat yang menyuruh yang bersangkutan itu untuk mandi. Ya, maka Nabi mengatakan cukup tayamum, kenapa harus mandi gitu? Karena tayamum itu pengganti dari mandi. Atau Anda yang sedang meriang. Meriang itu apa? Merindukan kasih sayang, ya, meriang atau demam begitu ya. Kalau kena air kan itu perasaan seperti apa? Ya cukup dengan tayamum, tidak harus mandi. Atau Anda punya penyakit sesuatu yang gatal-gatal atau apalah yang tidak boleh tersentuh oleh air. Nah, cukup dengan tayamum saja. Jelas ya? Di rumah sakit Bapak dan Ibu yang sedang sakit nggak perlu wudu, nggak perlu mandi, cukup tayamum saja. Kalau memang mandi atau wudunya itu berat, tayamum saja ya. Ada nanya kemarin, Pak, saya kena COVID sekarang di rumah sakit, boleh nggak tayamum? Tayamumnya ke bednya di rumah sakit itu. Nggak ada debu, Pak, bersih. Ada di situ walaupun sedikit itu ada debu ya. Di kaca rumah sakit itu ada debunya, di dinding juga ada debunya, banyak di situ. Jangankan di rumah sakit, di pesawat saja putusan alim ulama itu bisa digunakan untuk tayamum ya. Itu yang kedua ya, wal marodu, dan sakit. Yang ketiga wal ihtiyaju, dan membutuhkan air ya. Wal ihtiyaju ilaihi, wal ihtiyaju, dan membutuhkan ilaihi air, kepada air itu, li'atsil hayawani, karena hausnya hewan ya. Hewan juga diperhatikan ya, kalau dalam Islam itu ada pri kehewanan ya. Jadi kalau hewan di depan rumah kita misalnya kehausan, di rumah kita ada air cuman satu rantang ya, apakah untuk tayamum atau digunakan untuk memberikan minum hewan? Nah, berikan untuk minum hewan. Nah, tadi disebutkan wal ihtiyaju ilaihi li'atsil hayawani ya, karena hausnya hewan-hewan, apalagi dibutuhkan oleh manusia, dibutuhkan hewan saja itu boleh kita tayamum, berikan saja ke hewan. Terus li'atsil hayawani, terus ya li'atsi hayawanin, ya belum selesai berarti ya. Li'atsi hayawanin muhtaromin, li'atsi
hayawanin muhtaromin, karena hausnya hewan yang dimuliakan. Nah, sekarang yang tidak dimuliakan itu hewan yang bagaimana? Ya, kita lihat sekarang. Goirul muhtaromi, yang tidak dimuliakan, sittatun, ada 6. Pertama, tarikus sholat. Nih, orang yang meninggalkan sholat itu tidak dimuliakan. Jadi orang yang haus tapi dia meninggalkan sholat, ya gunakan saja untuk mandi, untuk wudhu galon itu, ya, daripada memberi minum atau memberi makan kepada orang yang meninggalkan sholat. Tarikus sholah, ya. Orang yang meninggalkan sholat itu tidak terhormat, ya, tidak dimuliakan. Lebih baik untuk memberi minum anjing, ya, daripada untuk minum orang yang tidak sholat. Ini artinya kan begitu, ya. Ya, tarikus sholat. Yang pertama itu meninggalkan sholat. Yang kedua, wazanil muhson. Zanil muhson. Jina muhson, ya. Orang yang berzina muhson itu orang yang punya suami berzina, orang yang punya istri berzina, ya, ada. Nah, tapi kalau gadis atau bujangan, ya, itu namanya goir muhson, ya, bukan jina muhson. Yang pejina muhson, ya, yang pernah punya istri, yang pernah punya suami berzina, nah itu namanya jina muhson. Itu hukumannya berat, tidak termasuk orang yang terhormat, ya. Bahkan lebih baik digunakan untuk memberi minum binatang daripada untuk memberi minum pezina muhson, azanil muhson. Terus wal murtadu, orang yang murtad, yang keluar dari agama Allah. Kita lihat banyak artis, atau bukan artis juga, lebih banyak sebetulnya, yang gara-gara cinta kepada seseorang, perempuan kepada laki-laki non-muslim, atau laki-laki muslim kepada perempuan non-muslim, demi cinta kemudian keluar dari Islam. Itu murtad namanya. Itu tidak terhormat dia. Jadi kalau kehausan, lebih baik digunakan untuk memberi minum kambing, atau sapi, atau kuda, dibanding dengan memberi minum kepada murtad, gitu, orang murtad, ya. Ya, belum tentu kan Anda keluar dari agama Islam itu bahagia dengan orang yang Anda cintai. Ini Grand Pedley kemarin itu kan banyak orang-orang yang murtad gara-gara dia, tapi Grand Pedley sudah meninggal dunia. Ya sudahlah. Ya, wal murtadu, terus yang berikutnya wal kafirul harbi, kafir harbi, yaitu orang yang kafir dan bermusuhan dengan Islam. Namanya kafir harbi. Orang yang non-muslim bermusuhan dengan Islam, mengumpulkan dana untuk kepentingan penyerangan terhadap muslim, namanya kafir harbi. Berikutnya yang ke wal kalbul ukuru, anjing gila. Ya, anjing gila kalau dia kehausan, udah jangan diberi minum dia, itu goir muhtarom. Tidak dimuliakan, tidak dihormati, ya, anjing itu. Terus wal hinjiru, dan babi, ya, hinjir babi. Jadi tarikus sholat, orang murtad itu sama dengan babi, disamakan, ya. Pejina muhson itu disamakan dengan anjing gila, dengan babi, dengan apa lagi itu tadi, ya, orang murtad itu. Jadi 3 orang, kemudian tadi itu ada apa, binatang. Nah, jadi itulah kembali, ya, syarat-syarat tayamum itu pertama tidak ada sebab-sebab, ya. Pertama tidak ada air. Yang kedua karena sakit. Yang ketiga membutuhkan air itu karena apa? Karena dibutuhkan untuk memberi minum hewan yang dimuliakan. Yang tidak dimuliakan yang mana? Ada 6. Pertama meninggalkan sholat. Kedua
zina muhson. Ketiga, orang murtad. Keempat, kafir harbi. Kelima, anjing gila. Dan keenam, babi. Sudah jelas para santri semua dan kaum muslimin? Ya, kalau sudah jelas, saya beranjak ke pasal berikutnya. Paslun. Ya, silakan Anda lihat di layar. Paslun, Anda lihat di layar. Syurutut tayamumi itu jamak dari syartun. Syartun, surutun, syarat-syarat. Ya. Syartun satu syarat, syartoni dua syarat, surutun syarat-syarat. Surutut tayamumi, syarat tayamum asyarotun ada 10. Syarat tayamum itu ada 10. Ya. Ayakuna bit turobi. Ayakuna bit turobi. Hendaklah tayamum itu bit turobi dengan tanah. Bit turobi dengan tanah. Terus wa ayyakunat turobu tohiron, ya. Wa ayyakuna, dan hendaklah ada aturobu. Aturobu, tanah itu tohiron, suci, ya. Tanahnya suci, dengan jangan tanah campur tai kotok, ya. Ya, terus wa anla, dan hendaklah tidak yakuna, wa alla yakuna, dan hendaklah tayamum itu tidak mustakmalan, wa alla yakuna, dan hendaklah tanah itu tidak mustakmalan, digunakan, yang sudah digunakan untuk bersuci, katakan bekas tayamum diletakkan lagi, digunakan lagi. Nah, itu namanya tanah mustakmal. Alla yakuna mustakmalan, agar tanah itu tidak sudah digunakan, gitulah kira-kira. Wa anla, dan hendaklah tidak yukhalitu, bercampur hu, dengan tanah tersebut. Wa ala yukhalituhu, dan hendaklah tanah itu tidak bercampur. Terus sebentar ya. Wa an la yukhalituhu, hendaklah tanah itu tidak bercampur. Ya, tidak dicampuri. Atau wa alla, hendaklah tidak yukhalituhu, bercampur, mencampurinya atau dicampuri, tanah itu dicampuri oleh apa? Ada kelanjutannya? Dakikun, ya, coba diulangi lagi ya. Jadi tadi kurang bacanya. Wa anla, dan hendaklah tidak yukhalitu, bercampur hu, kepadanya, kepada tanah itu apa? Dakikun, tepung. Dakikun, tepung, awnahwuhu, atau yang setara dengan tepung. Nah, jadi tanah itu dicampur terigu, dicampur tepung, dicampur bedak, gitu, atau apalagi dicampur semen, ya, dicampur aci, ya, itu tidak boleh, gitu ya. Ya harus murni turob. Turob itu ya tanah itu. Ala yukhalituhu dakikun. Dakikun itu tepung, awnahwu, atau selain dari tepung, ya. Wa an yaksidahu, dan hendaklah wa an, sebentar, wa an yaksidahu, dan hendaklah memaksudkannya, wa ayam saha,
dan hendaklah dia mengusapkan yamsaha, mengusapkan wajahu kepada wajahnya, wayadaihi dan kedua tangannya, bidor bata ini dengan 2 kali pukulan dorbatain. Wa an yazila dan hendaklah hilang atau menghilangkan an najasata najis ya, sebelum tayamum kalau ada najis hilangkan dulu najisnya. Di tangannya ada tai kotok ya, jadi dibuang dulu ya, awalan terlebih dahulu gitu ya. Wa an yajtahida dan hendaklah dia sungguh-sungguh fi kiblati ya, menghadap kiblat qoblahu sebelumnya. Wa an yakuna hendaklah ada atayamumu tayamum ba'da duhulil wakti setelah masuknya waktu. Ba'da duhulil wakti setelah masuknya waktu. Wa an ya silakan masuk dulu, udah masuk nih ya, mau masuk silakan. Wa apa tadi? Wa an yatayammama hendaklah dia bertayamum apa? Likulli fardin untuk setiap sholat fardu ya, 1 ya, sudah jelas. Oh bukan, belum jelas ini. Saya akan jelaskan dulu syarat-syarat tayamum, Anda boleh lihat di layar. Surutu tayamumi, syarat-syarat tayamum ya, asyarotun itu ada 10. Pertama, apa pertama? Ayyakuna biturobi. Tayamumnya itu dengan tanah, bukan dengan batu, bukan dengan tepung, bukan dengan terigu, bukan dengan gula ya. Boleh nggak tayamum pakai gula? Ya nggak boleh. Kan ayat Qur'annya juga so'idan thayyiba. Ya, tanah yang naik, yaitu debu maksudnya ya. Ayyakuna biturobi, hendaklah tayamum itu dengan tanah. Pertama ya. Yang wa an yakuna hendaklah ada aturobu. Aturobu itu tanah itu, tohiron itu suci. Jangan tayamum pakai tanah yang bau kotoran manusia atau yang asin seperti air kencing atau yang rasanya seperti tai kucing ya, karena campur tai kucing itu enggak boleh gitu ya. Jadi harus suci. Wa ayyakuna turabu tohiron, itu yang kedua. Nah, lalu yang ketiga, wa an la yakuna dan hendaklah tidak ada debu itu atau tanah itu mustakmalan. Itu mustakmal itu bekas digunakan ya, jadi tanah mustakmal, tanah yang sudah digunakan untuk bersuci gitu. Jadi ada teman bersuci tayamum pakai debu, nah debu bekasnya itu digunakan lagi untuk tayamum, itu namanya debu mustakmal. Itu yang ketiga ya. Yang keempat, wa an la dan hendaklah tidak yukhalitu bercampur hu kepada tanah itu, atau kalau diluruskan terjemahnya wa alla yukhalituhu dan hendaklah tanah itu tidak dicampuri dakikun oleh apa? Oleh tepung atau yang lainnya. Jadi tanahnya supaya banyak dicampur tepung,
dicampur terigu, dicampur aci, dicampur gula, atau dicampur bubuk kue, ya, itu tidak boleh. Ya, wa alla yukhalituhu dakikun aw nahwuhu. Nahwuhu sebangsanya, ya. Itu yang keberapa barusan itu? Keempat atau kelima? Keempat atau kelima barusan itu? Keempat. Sekarang yang kelima, wa an yaksidahu. Sebentar, wa ayaksidahu, hendaklah dia, ya, orang bertayamum itu bermaksud untuk tayamum. Jadi mengusap-ngusap debu ke wajah dan ke tangan itu maksudnya untuk tayamum, bukan untuk kepentingan yang lain. Artinya dia melaksanakannya itu dengan niat, ya. Wa an yamsaha. Jadi yang ke-6 sekarang. Wa ayyamsaha, hendaklah dia mengusap. Terus wajhahu, wajahnya, wayadaihi, dan kedua tangannya. Bidor bata ini dengan 2 pukulan, gitu ya. Coba ini, ya. Saya praktekkan. Ini kelihatan nggak? Ya, saya tepukan ke ini, ada debunya nih. Ini sudah lama mungkin nggak dilap, ada debunya nih. Ya, usapkan. Ya. Nah, kemudian ditepuk lagi, dibuang. Kemudian digunakan lagi ini. Nah, lalu ini. Jadi dorbata ini bukan begini, 1 kali untuk wajah dan untuk tangan, ya. Jadi dorbata ini dua itu yang ke-6, ya. 2 kali tepukan. Yang ke-7, ayazila, hendaklah dia menghilangkan terlebih dahulu. Apa? An-najasata, najis. Awalan, terlebih dahulu. Sebelum tayamum, mungkin di tangan ada kotoran manusia, ya, hilangkan dulu, ya, atau ada bangkai, hilangkan dulu, ya. Wa ayyazilan najasata awalan, hendaklah dia menghilangkan an-najasata, najis, awalan, terlebih dahulu. Ke-8, wa ayyajtahida, dan hendaklah dia sungguh-sungguh fi kiblati atau fil kiblati. Ada alif lamnya enggak? Berarti fil kiblati, ya, sungguh-sungguh menghadap kiblat, ya. Terus qoblahu, sebelumnya. Jadi sebelum tayamum itu menghadap kiblat terlebih dahulu. Ini pas saya ini menghadap kiblat nih. Sebelum tayamum menghadap kiblat terlebih dahulu. Lalu wa an yakuna, ke-9, tayamumu, hendaklah tayamum itu ba'da dukhulil waktu, setelah masuk waktu. Jadi tayamumnya jangan sebelum duhur, katakanlah. Jadi sudah masuk duhur, sudah adzan gitu, baru kemudian tayamum. Ya. Yang ke-10, ya, wa'an hendaklah ya tayammama, dia bertayamum, likuli pardin, untuk setiap yang pardu. Katakanlah kalau tayamum untuk sholat zuhur, nanti asar, mau sholat asar tayamum lagi, nanti mau sholat maghrib tayamum lagi, karena bisa jadi kan ada air gitu, ya, atau tidak membutuhkan lagi air, penyakitnya sudah sembuh dan seterusnya, begitu, ya. Nah, itu yang terakhir, yang ke-10. Sekarang Anda kembali lihat di layar. Faslun. Ini satu pasal.
Furudut tayamumi, furudut tayamumi, fardu tayamum itu khamsatun ada 5. Al awalu yang pertama naklut turobi. Naklut turobi itu artinya memindahkan aturobi, tanah, ya. Itu pertama, pindahkan dulu tanahnya, ya. Pindah itu maksudnya bagaimana? Mungkin dari dinding, ya, atau dari kursi ke tangan terlebih dahulu, atau dari tempat yang lain bawa dulu pakai piring atau pakai apa, ya, kemudian baru itu yang pertama, ya. Naklul turobi, memindahkan tanah. Wasani yang kedua, asani yang kedua, aniyatu, yaitu niat tayamum, ya. Tadi ini baru terjemah dulu, ya. Aniyatu yaitu niat. Asalisu yang ketiga, mashul wajhi, mengusap wajah. Mashul wajhi, mengusap wajah. Ar-rabi'u mashul yadaini ilal mirfaqaini, mengusap tangan sampai kedua siku. Al-khamisu, lihat yang kelima, at-tartibu, tartib, ya. Jelas, ya. Saya jelaskan aja sedikit, ya. Furudul tayamumi, fardu tayamum itu khamsatun ada 5. Al awalu yang pertama naklul turobi, memindahkan tanah dulu, gitu, ya. Bagi yang jauh di sana, bawa dulu ke sini nih, atau yang di sini pindahkan dulu ke tangan, tepuk dulu, ya. Kemudian setelah itu niat untuk tayamum, ya. Kawan-kawan yang di Nahdiyin itu menggunakan lafaz nawaitu tayamum lirafil hadasil akbari atau asgor, ya, fardhu lillahi ta'ala, gitu. Niat, ya, yang penting niat itu di dalam hati. Wa mahaluhu al-qalbu, gitu. Walaupun dilafadzkan, tapi kalau tidak diniatkan di dalam hati, itu tidak termasuk kepada niat. Imam Al-Ghazali menghendaki niat itu ya harus di dalam hati, itu yang pertama. Kedua, ya. Lalu yang ketiga, as-salisu yang ketiga, masul wajhi, mengusap wajah. Tadi sudah ditepukan ini, kemudian diusap, ya. Itu 1, 2, 3, ya. Lalu yang keempat, ar-rabi'u masul yadain, mengusap tangan nih, tangan. Tadi di situ sampai ke sikut, ya. Nah, sampai ke sikut ila mirfaqaini, tapi ada juga ulama yang cukup sampai sini saja. Ya, kenapa harus sampai siku? Ya, itu dikiaskan kepada wudu. Wudu juga ma'al mirfaqaini. Nah, tapi ada juga yang mengatakan ya sampai ini sajalah pergelangan, gitu, ya. Nah, saya menghormati keduanya, mau pergelangan silahkan, mau sampai pergelangan atau mau sampai siku juga dipersilahkan. Nah, baru yang kelima, al-khamisu at-tartibu, yaitu tartib bainal khaini, ya, antara mashataini, antara dua usapan. Jadi tadi yang didahulukan mana dulu? Wajah dulu, baru tangan. Itu tartib namanya. Jangan tangan dulu, baru wajah, ya. Nah, itu tertib. Ibda'u ma bada'ahullah, kata hadis Nabi, ya. Dahulukan apa yang oleh Allah didahulukan. Dalam Al-Quran itu yang didahulukan wajah dulu. Fatayammamu shu'idan thayyiban famsahu biwujuhikum wa aidikum. Tuh, dalam Al-Qurannya tidak pakai mirfaqaini, ya. Tapi cukup tangan kamu, gitu, ya. Nah, itu berurutan. Al-Quran mengatakan begitu. Selesai? Masih ada?
Faslun. Sekarang Anda lihat lagi di layar. Silakan Anda lihat di layar. Faslun. Mubtilatut tayamumi salah satun. Mubtilatu ari pirang-pirang ya anu ngabatalkeun. Nah, utawi iku naon bahasa Jawanya sing batalaken ngono yo. Ya yang membatalkan at-tayamum, tayamum itu salah satun ada 3 ya. Ya, terus pertama ya abtolal wudu'a, sesuatu abtola yang membatalkan al wudu'a wudu. Abtolal wudu'a yang membatalkan wudu ya. Terus wariddatu dan murtad ya, Anda sudah tayamum murtad batal wudunya. Masuk Islam lagi ya udah tayamum lagi karena sudah batal gitu ya. Sudah murtad menyesal 1 jam kemudian masuk lagi Islam udah batal itu karena Anda sudah murtad gitu. Terus watawahumul ma ya, dan menduga adanya air gitu. In tayamama apabila dia bertayamum lifakdihi karena tidak adanya air. Jadi kalau Anda menduga di situ ada air. Nah, batal tayamumnya ya. Karena Anda menduga itu. Jadi sudah jelas ya. Yang membatalkan tayamum ada 3. Pertama, segala yang membatalkan wudu itu membatalkan tayamum. Misalnya keluar angin, ya buang air, itu batal tayamumnya. Yang kedua, yaitu murtad. Ya, orang murtad itu batal wudunya, tayamumnya. Dan yang ketiga, apabila menduga di suatu tempat ada air, itu sudah batal tayamumnya. Ya, apabila tayamumnya itu karena tidak ada air. Sudah jelas ya? Masih ada? Satu faslun, ini yang terakhir. Anda silakan bisa lihat di layar. Alladzi yathuru, alladzi yang ari anu yathuru menjadi suci minan najasati dari najis salah satun ada 3. Alladzi yathuru yang suci minan najasati dari najis atau yang menjadi suci dari najis itu ada 3 perkara. Artinya apa? Tadinya najis ya menjadi suci. Yaitu apa yang ketiga itu? Al-khomru yaitu arak atau khomer, idza takhallalat apabila menjadi cuka binafsiha dengan dirinya sendiri atau dengan sendirinya gitu. Arak jadi cuka dengan sendirinya. Itu yang pertama. Wajildul maitati dan kulit bangke idadu bigo apabila disamak. Itu yang kedua. Dan wama soro hayawanan dan apa yang jadi hewan. Itu sudah. Nah, saudara sekalian, ini yang terakhir. Coba dilihat lagi di layar. Alladzi yathuru minan najasati, sesuatu atau yang menjadi suci dari najis. Tadinya najis gitu barang itu, tapi kemudian menjadi suci. Pertama, ya al-khomru idza takhallalat binafsiha, yaitu arak atau khomer apabila menjadi cuka, ya terjadi fermentasi, katakanlah ya, tadinya apa ya yang jadi cuka itu? Anggur misalnya.
Anggur disimpan berubah menjadi cuka dengan sendirinya, bukan dengan upaya manusia. Itu cuka itu menjadi suci. Nah, ini ibu-ibu atau emak-emak ya, itu suka minum makan bakso pakai cuka. Nah, cuka itu bisa jadi tadinya dari anggur gitu atau dari kurma. Ya. Pergi makan bakso. Ya, baksonya godaan mantan. Atau bakso kembali ke mantan, ya, kemtan gitu. Ya, di Garut ini kan banyak bakso-bakso yang ada kaitannya dengan mantan, ya. Mantan yang terkutuk. Ya, itu yang pertama. Nah, kemudian yang kedua adalah wajildul maitati, ya, kulit bangke ida dubigo, atau apabila di dubigo, disamak. Ada sahabat yang sedang menyeret bangkai domba. Rasulullah bertanya, apa itu bangkai domba? Kenapa kamu tidak manfaatkan kulitnya? Sahabat itu menjawab, ini sudah bangkai ya Rasulullah. Nabi mengatakan, kulitnya diambil lalu Anda samak, itu menjadi suci, ya. Jadi bangkai-bangkai kambing ambil saja kulitnya lalu disamak, itu menjadi suci. Kan bisa jadi sajadah, bisa jadi sepatu gitu. Tapi tidak boleh dimakan, haram dimakan karena dia bangkai, tapi suci untuk digunakan sebagai sajadah, itu boleh. Yang kedua, awsoro atau menjadi hayawanan, ya. Misalnya apa? Misalnya bangkai itu jadi belatung, ya. Menjadi belatung. Belatung itu suci, tidak boleh dipegang gitu ya. Sama dengan Anda makan ikan dari kolam. Kolam itu dijadikan sapi tank ya. Kalau di kampung-kampung kan nya di mana? Di kolam. Kolamnya ada ikan emas jadi gede-gede, gendot-gendot gitu ya. Gendut-gendut ikannya lalu Anda makan. Itu boleh karena dia menjadi suci gitu, seperti belatung tadi yang tadinya dari kulit atau dari bangkai itu menjadi suci. Saudara sekalian, menjadi tuntas ya hal yang terkait dengan tayamum. Itu rukhsah, jangan cari-cari kesulitan. Kalau tidak ada air ya tayamum saja. Baik itu pengganti dari mandi wajib ya atau juga pengganti dari wudu. Kalau sakit juga begitu. Kalau di kendaraan juga begitu. Ini yang belum disebutkan ya. Hadisnya itu waman kana minkum maridun aw ala safarin. Nah, atau di perjalanan yang tidak disebut. Di perjalanan boleh juga tayamum. Fa ilam tajidu ma'an, apabila tidak menemukan air, fatayammamu su'idan thayyiba. Itu dalam Al-Qur'an. Jadi apa yang ada dalam kitab Safinah masih perlu ditambahkan lagi. Nanti insya Allah saya akan mensyarahkan kitab Safinah ini supaya lebih lengkap, ya, komprehensif, kamil, sempurna ya. Kalau Jurumiyah ada penyempurnanya, namanya Mutammimah al-Ajrumiyah. Mutammimah ya. Nah ini juga nanti bisa al-Mutammimah atau al-Mukamil atau al-Kamil ya, atau Kamilur Roja ya, Sarhu Safinati Najah, nanti insya Allah ya akan kita upayakan untuk ada syarahnya. Saudara para santri, terima kasih atas atensi kalian. Mitra boleh daftar untuk menjadi santri Ma'had Al-Madinatul Fadilah, program pembelajaran virtual. Terima kasih, walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikianlah kajian dan informasi yang apik dan menarik dari Ustadz Dr. Dudu Hermawan MAG. Insya Allah wawasan dan ilmu Anda bertambah. Bertambah pula hidayah dari Allah, dan dengan hidayah dari Allah, maka Anda semakin dekat kepadanya. Jangan lupa sekali lagi subscribe, like, dan share video ini kepada semua orang yang Anda kenal. Jangan lupa Anda saksikan video-video berikutnya.